Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Mudah Berbahasa Inggris. Nah, kali ini Miss punya materi yang menarik banget. Setelah kemarin kita udah bahas di video terpisah tentang simple past tense dan juga past continuous tense yang Miss akan link videonya di card kanan atas dan juga description box. Dan terus kita juga udah pernah bahas nih, gimana sih kita bedain simple past sama present perfect. Juga Miss udah buatkan videonya, nanti Miss link di card kanan atas dan juga description box ya. Kali ini kita punya satu tema yang menarik banget, yaitu gimana jadi kalau kita ketemu simple past sama past continuous di dalam satu kalimat. Miss punya cara cepetnya nih. Gimana ya? Langsung aja ya kita mulai video kali ini. Nah, untuk membedakan kapan kita pakai past continuous, kapan pakai simple past, kita bisa melihat dari dua keterangan waktu yang sering muncul nih untuk kedua jenis tense tersebut, yaitu kata while dan juga when. Miss kasih disclaimer dulu, Miss tahu kata when ini bisa banyak sekali tense-nya. Bisa nanti dia di perfect, bisa di future, itu juga bisa ada when yang diikuti keterangan masa yang akan datang, itu juga nanti merujuknya ke future. Nah, tapi biasanya kalau di dalam satu kalimat dia punya dua klausa, tiba-tiba muncul kata when dan yang satu atau misalnya muncul kata while, itu nanti ada cara cepatnya nih kita untuk menentukan yang ini yang pakai continuous, yang ini yang pakai simple past kayak gitu. Seperti apa rumusnya? Yuk langsung aja ya kita lihat. Pertama, kata while itu selalu klausanya yang barengan nempel sama kata while itu selalu diikutinya yang past continuous. Sedangkan klausa satunya yang tidak dengan while itu pakai simple past. Pertanyaannya, apakah while hanya bisa di depan? Ternyata enggak ya, while itu juga nanti bisa di tengah-tengah. Dan dia tetap polanya kayak gini. Jadi while diikuti past continuous, sedangkan klausa satunya mau dia di depan mau dia di belakang itu diikutinya dengan simple past. Kita lihat contohnya. Ini ada soal while I stand here, he come yesterday. Oke, di sini kita punya kata while, terus ada kata yesterday yang menunjukkan sebagai keterangan waktu untuk simple past biasanya kan. Nah, tapi karena ada while, ingat kata yang klausa yang diikuti while yang pakai simple past. Pakai past continuous. Nah, I di sini past continuousnya adalah yang verb ing gitu ya. I dengan to be was, kemudian diikuti verb ini ditambah ing, jadi standing. Kemudian klausa satunya yang tidak ada while-nya menggunakan simple past, jadi came atau verb 2-nya dari come. Untuk contoh yang kedua sebenarnya soalnya sama, he come yesterday while I stand here, tapi kata while-nya ada di tengah-tengah. Prinsipnya tetap sama, setelah while itu yang diikuti past continuous. Jadi while I was standing here, klausa yang di depannya yang pakai verb 2 atau simple past, yaitu he came yesterday while I was standing here. Itu prinsipnya untuk yang while. Kalau untuk when justru kebalikannya. Jadi kalau when diikutinya simple past tense dan klausa satunya yang pakai past continuous. Sama juga mau when-nya di depan, mau when-nya di tengah. Kita lihat contoh ini, when he come yesterday, I stand here. Kalimat yang sama persis dengan yang while tadi, tapi keterangan waktunya kita pakai when. Nah, kalau kayak gini, when-nya tadi diikutinya si simple past. Jadi when he came yesterday, I was standing here. Sama juga yang kalimat ini. Kalau when tadi ikut simple past-nya di klausa yang menempel dengan when-nya ya. So when he came yesterday, meskipun dia ada di tengah-tengah, berarti klausa yang di depan yang stand yang pakai continuous. I was standing here when he came yesterday. Semoga bisa dipahami ya. Pertanyaan selanjutnya, Miss, itu kan kalau kalimatnya positif. Kalau kalimatnya negatif gimana? Prinsipnya juga tetap sama. Ingat, setelah while diikutinya past continuous, kemudian klausa satunya mau dia bentuknya positif, negatif, atau tanya, itu tetap pakai simple past gitu. Jadi contohnya, while I was standing here, he didn't come. Ketika saya berdiri di sini, dia tidak datang-datang kayak gitu. When juga sama, kapanpun dia berada, dia juga akan nempel dengan si simple past kalau dia punya dua klausa. Maksudnya dua klausa tuh gimana sih, Miss? Nah, dua klausa tuh kayak gini nih. Ini jadi ini dia namanya satu klausa sendiri, ini klausa sendiri. Yang ada when-nya atau yang di sini yang ada while-nya itu namanya dependent clause atau klausa yang anak kalimat itu kalau di bahasa Indonesia.
Sedangkan yang tidak ada when atau while-nya di situ disebut independent clause atau klausa yang dapat berdiri sendiri. Nah, sama tapi ya prinsipnya tadi kalau when maupun dia di kalimat negatif juga diikutinya simple past. When he didn't come, I was standing here. Oke, yuk kita latihan sama-sama ya, supaya lebih mantep lagi nih memahaminya. Lihat soal nomor 1, keterangan waktunya ada kata while. Berarti setelah klausa while kita pasti pakai past continuous. So, while she, to be-nya she adalah was, kemudian diikuti ing ya karena pakai continuous. Jadi while she was eating her breakfast, the thieves. Nah, klausa satunya kita pakai simple past. Verb 2-nya dari enter adalah entered. Kita tambah ed aja. Number 2, kita lihat dulu ada keterangan waktu apa ini? Oh, ada when. Berarti kalau when selalu diikuti simple past. So, tell simple past-nya atau verb 2-nya adalah told. When he told you his secret, Lisa and Siska. Nah, klausa yang sini yang pakai past continuous. Nah, past continuous kita lihat to be-nya dulu untuk Lisa and Siska, 2 orang ya, berarti pakai were. Kemudian kan karena sama dengan they, jadi dia pakai were. Kemudian kata listen kita tambah ing, jadi Lisa and Siska were listening. Number 3, James go to the library alone last night while Jane watch her favorite TV show. Klausa setelah while pasti pakai yang verb ing, jadi di sini pasti nanti yang was watching. Yang di depan yang pakai simple past tense. Verb 2 dari go adalah went. Dia irregular verb ya, berubah tidak beraturan. Jadi James went to the library alone last night while Jane, yang ini pakai past continuous, yaitu to be-nya untuk Jane adalah was, kemudian kita ikuti verb ing. Jadi was watching her favorite TV show. Number 4, I sleep when my father drive. Keterangan waktunya ada kata when. Klausa setelah when yang pakai simple past. Klausa di depan yang menggunakan past continuous. Jadi nomor 4 nanti jawabannya adalah I was sleeping when my father drove. Nggak muncul ya. Nah, number 5. Nah, sekarang kita lihat dulu keterangan waktunya. Ada kata when. Ingat, klausa setelah when selalu diikuti verb tipe kedua ya, yaitu simple past. Jadi right verb 2-nya adalah wrote. When Tina wrote the story, yang ini yang pakai past continuous. Jadi Tom was jumping on the floor. Well, that's all for today's video. I hope you get something new from this video. Thanks for watching and I'll see you later. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.